Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Murniati, NIM 1931041057, kelas PJKRC 2019. Tujuan saya membuat video ini dalam rangka memenuhi salah satu mata kuliah pencegahan dan perawatan cedera olahraga. Di sini saya akan membahas materi saya yang berjudul Panduan Pencegahan dan Penanganan Cedera. Strategi pencegahan. Pencegahan cedera dilakukan sebelum dan saat latihan atau bertanding. Program yang seimbang meliputi pemanasan, pendinginan, rutin peregangan latihan aerobik, dan latihan penguatan sesuai kecabangan. Menyusun program yang seimbang, yaitu pemanasan. Pemanasan terbagi beberapa bagian, yaitu pemanasan dibutuhkan untuk memperbaiki performa melalui perbaikan peredaran darah. Pemanasan harus disesuaikan dengan persiapan gerakan yang akan dilakukan pada latihan inti. Pemanasan meliputi 5-20 menit jogging ringan untuk meningkatkan suhu, diikuti 10-15 menit latihan sport spesifik drill. Direkomendasikan melalui 10-15 menit untuk stretching dinamis untuk mengurangi kekuatan otot. Pendinginan membantu menggelarkan hasil pembuangan metabolisme dari otot, meredakan nyeri otot, dan meredakan terjadinya pusing. Pendinginan dilakukan 2-10 menit jogging ringan, 5-10 menit stretching statis, atau ditahan 30-60 detik dengan ketegangan secara terus-menerus pada otot target. Stretching statis dapat mencegah muskel soreness, cedera, atau kerusakan pada jaringan perhubungan. Latihan fleksibilitas terbagi dari beberapa bagian, yaitu fleksibilitas didapat dengan stretching yang melalui semua kelompok otot sesuai kecabangan olahraga. Dilakukan sebelum dan sesudah latihan. Stretching setelah latihan lebih bermanfaat daripada stretching sebelum latihan untuk mencegah cedera, khususnya untuk meredakan nyeri otot. Stretching dapat meredakan ketegangan otot, resistansi pada jaringan otot, dan berperan penting pada kesehatan persendian karena meningkatkan suhu jaringan, suplai darah, dan lubrikasi persendian. Latihan daya tahan. Ada beberapa bagian, yaitu secara umum latihan daya tahan aerobik dilakukan 3-5 kali seminggu dengan intensitas sedang. Ada 2 latihan yang digunakan adalah steady duration dan interval training. Long distance training digunakan untuk persiapan semua jenis otot dengan ciri sesi latihan yang panjang dengan intensitas ringan sedang. Manfaat latihan jenis ini adalah membangun daya tahan dan sering olahraga, bukan spesifik. Interval training adalah aktivitas fisik pendek, yaitu 3-5 menit, diikuti periode recovery. Untuk hasil
lebih maksimal, latihan daya tahan harus disesuaikan dengan kecabangan. Contohnya sepak bola, sprint, lari sambil dribbling, bola sepanjang area lapangan. Strength conditioning terdiri dari beberapa bagian, yaitu latihan ini sangat diperlukan bagi atlet sebagai upaya pencegahan cedera performa yang efektif dan efisien. Pencegahan cedera performa yang efektif dan efisien. Berikutnya, setiap sesi latihan harus diawali dengan pemanasan. Prinsip overload progresif dengan peningkatan beban dan repetisi untuk peningkatan kekuatan. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka, di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan latihan tertutup di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Program latihan penguatan terdiri dari latihan terbuka, di mana ujung bagian tubuh yang dilatih bebas bergerak, dan latihan tertutup, di mana ujung badan dibatasi pada lantai atau permukaan lain. Kontraksi otot terdiri dari kontraksi isotonik, kontraksi isometrik, dan isokinetik. Program penguatan harus dilakukan dengan keseimbangan untuk membentuk keseimbangan otot. Selain pada otot agonis, otot antagonis harus pula dilatih. Cross training. Cross training adalah olahraga atau latihan yang di luar olahraga kecabangan. Merupakan metode yang sering dilakukan untuk mengurangi risiko cedera karena tidak ada tekanan yang harus menerus pada persendian dan dapat meningkatkan keseimbangan otot. Latihan ini cocok dilakukan selama latihan maintenance pada saat istirahat dari latihan. Latihan ini biasa memberikan istirahat efektif, khususnya pada persendian saat perbaikan daya tahan keseluruhan. Pemeriksaan secara periodik. Pemeriksaan periodik perlu dilakukan untuk mengetahui perkembangan kebugaran dan mengevaluasi efektivitas latihan. Pemeriksaan meliputi unit latihan, beban, dan intensitas. Berikutnya ada teknik dan perlengkapan yang sesuai. Kesalahan biomekanik biasa disebabkan abnormalitas anatomis, statis, dan abnormalitas fungsional. Abnormalitas biasa diatasi dengan kompensasi alat seperti osmotic. Perubahan fungsional diakibatkan dari kedua abnormalitas dan koreksi harus dibatasi pada latihan. Abnormalitas fungsional biasanya lebih mudah berubah sehingga sering akibat cedera, teknik yang tidak sesuai atau penggunaan perlengkapan yang tidak memadai. Dua masalah tersebut dapat diatasi dengan memperhatikan pada perlengkapan yang digunakan. Syaratnya yaitu ada dua. Pertama, proper fit, perlengkapan harus pas sesuai anatomi individu dan fungsinya. Yang kedua, proteksi, yaitu alat atau pelindung yang digunakan harus benar-benar aman dan melindungi. Makanan yang bergizi. Diet yang sesuai sangat penting untuk performa yang optimal. Untuk memperbaiki atau menjaga kesehatan atlet harus mengikuti diet yang dibuat 15-20% protein, 30% lemak, dan 50-55% karbohidrat. Disesuaikan dengan kebutuhan individu atlet. Untuk pencegahan cedera,
mengonsumsi kalori yang cukup untuk diet antiinflamasi yang tidak hanya membantu mencegah cedera tetapi juga mempercepat recovery pada saat cedera. Inflamasi untuk menopang sendiri melalui pembuatan radikal bebas, di mana digenasi melalui jalur energi aerobik itu sendiri. Konsumsi alkohol dan rokok. Substansi pada keduanya meningkatkan oksidasi radikal bebas yang menghasilkan proses inflamasi yang bisa memperparah cedera minor. Karbohidrat. Massa otot tidak bisa didukung tanpa karbohidrat yang mencukupi. Karbohidrat memberikan energi utama pada tubuh saat berolahraga. Selama latihan proses pencernaan, tubuh mencerna karbohidrat menjadi glukosa dan menyimpan dalam bentuk glikogen. Karbohidrat yang disarankan adalah karbohidrat kompleks, yaitu padi-padian, buah, dan sayur. Berikutnya protein dapat digunakan untuk memulihkan otot setelah latihan atau bertanding. Sumber protein berasal dari diet normal dan tidak melalui suplemen. Penggunaan suplemen atau powder jaringan digunakan, namun jika diperlukan dibolehkan. Lemak esensial. Untuk menyokong fungsi tubuh, atlet harus mengonsumsi asam lemak omega-6 dan omega-3. Keduanya berperan dalam proses inflamasi, tetapi melalui jalur yang berbeda. Asam lemak omega-3 dikenal juga gamma linolenic acid atau GLA yang meningkatkan prostaglandins yang meredakan inflamasi. Asam lemak omega-3 oleic acid bersama asam lemak omega-3 juga dapat membantu meredakan inflamasi. Berikutnya antioksidan, yaitu mekanisme alami tubuh yang menghalau kerusakan jaringan oleh radikal bebas melalui batasan proses periodisasi lemak. Antioksidan merupakan polifenol, flavonoid, vitamin C dan E, vitamin dan mineral. Vitamin C bermanfaat dalam proses penyembuhan selain fungsi antioksidan merupakan komponen utama jaringan ikat, meningkatkan pertumbuhan fibroblast dan kondroktil. Kalsium penting untuk perbaikan kepadatan tulang dan kontraksi otot normal. Zat besi berperan pada oksidatif potensial otot dan bahan yang mempengaruhi fungsi hemoglobin. Berikut hidrasi. Dehidrasi mengakibatkan penurunan signifikan pada performa olahraga, menurunnya daya tahan, dan memperlambat recovery setelah aktivitas. Minum yang mengandung 4-8% karbohidrat dan 0,5-0,7 liter sodium direkomendasikan untuk latihan ekstensif. Rehidrasi yang direkomendasikan adalah gabungan minuman sport drink dan air putih untuk mencegah hiponatremia atau overhydration. Adapun panduan penanganan awal PREACH digunakan untuk meredakan pembengkakan dan peningkatan penyembuhan, kecuali penyembuhan energi yang memerlukan penanganan khusus oleh medis, yaitu protection, bridge, ice, compression, dan elevation. Adapun hal-hal
yang tidak boleh dilakukan pada cedera akut, yaitu HAM. Pertama, HIIT, alkohol, running, dan massage. Kembali ke aktivitas dilakukan setelah full room dan kekuatan telah kembali 80-90%. Memberikan latihan sesuai kecabangan harus dilakukan seperti melompat, jogging tanpa gangguan. Recovery yang adekuat penting untuk mengembalikan performa ke depannya. Selanjutnya, splinting, brushing, dan tapping. Splinting adalah teknik yang sering digunakan untuk perawatan secara fraktur atau cedera ligamen yang parah. Penggunaannya untuk membantu dalam pemindahan korban untuk devaluasi yang diperlukan medis. Splinting harus digunakan pada area cedera pada bagian atas dan bawah sendi yang cedera. Selanjutnya, brushing. Brushing biasa dilakukan dengan dua jenis, yaitu prophylactic dan fungsional. Prophylactic brushing digunakan untuk pencegahan cedera atau minimalkan keparahan pada saat terjadi cedera. Fungsional brushing digunakan pada cedera baru, memberikan perlindungan pada area cedera untuk selanjutnya proses penyembuhan dan penguatan. Selanjutnya, tapping. Kegunaan tapping ada 3, yaitu untuk pencegahan cedera, digunakan pada cedera akut dan membantu kembali ke aktivitas. Jangan dilakukan tapping pada area yang bengkak, area cedera yang parah, dan jika diaplikasikan menggunakan aktivitas normal. Adapun jenis cedera dan pemeriksaan. Pertama, cedera tulang. Kedua, cedera ligamen persendian. Ketiga, cedera dan masalah kulit. Keempat, cedera tendon dan otot. Kelima, cedera sistemik lain. Adapun pemeriksaan cedera. Pertama, saat pemeriksaan cedera perlu menggunakan penglihatan, pendengaran, dan peradaban yang seksama. Kedua, pemeriksaan lain yang lebih valid adalah penggunaan alat seperti X-ray untuk melihat tanda fraktur dan MRI untuk melihat adanya cedera ligamen atau otot. Yang terakhir, gegar otak dan cedera kepala. Ada 3 bagian. Pertama, kasus yang sering perkenaan pada kepala dengan kekuatan sangat cepat lambat mengakibatkan gegar otak. Yang kedua, gegar otak adalah traumatis yang terdapat di dalamnya perubahan status mental seperti kebingungan atau amnesia. Yang ketiga, evaluasi awal adalah tingkat atau hilangnya kesadaran. Demikian materi yang saya bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.